Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sebab berkat segala nikmat yang telah Allah berikan, akhirnya kita bisa berkumpul, bertemu, dan juga mendengarkan kembali program PS Podcast FSAR. Nah, kalau kemarin kita udah bahas hujan, kali ini kira-kira kita bakal bahas apa ya? Penasaran kan? So, stay tune terus di PS Podcast FSAR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Podcast FSAR hadir kembali menemani teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah teman-teman, hari ini dalam rangka peringatan Hari Perempuan, aku mau bahas tentang Power of Millennial Woman. Peran penting perempuan milenial dalam mengubah dunia saat ini dan di masa depan. Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan milenial, oleh kita nih, dalam mencapai kesuksesan dan bagaimana mengatasinya? Dan pembahasan hari ini sebetulnya juga bagian dari nasihat untuk diri aku pribadi ya. Insya Allah dengan sharing ini kita sama-sama belajar. Teman-teman, pada hakikatnya perempuan memiliki peran yang besar dalam peradaban bangsa. Bahkan perempuan dikatakan sebagai tonggak peradaban. Karena perempuan bisa mengubah suatu peradaban hanya dengan tangannya. Bahkan dikatakan bahwasanya bangsa yang besar dapat ditentukan dengan moral perempuan pada zamannya. Jika perempuannya rusak, maka rusak pula bangsanya, dan begitu pula sebaliknya. Setiap perempuan seharusnya memiliki peran penting di setiap era peradaban, apalagi jika dihadapkan pada era modern seperti sekarang ini. Kita dihadapkan pada generasi milenial, yang dimana pada zaman ini perempuan mengalami degradasi moral dan akhlak. Kehormatan dan kemuliaan perempuan zaman sekarang juga terbilang miris. Padahal teman-teman, Allah telah menciptakan kita sebagai perempuan dengan segala kesempurnaannya, dengan keindahan akhlaknya, kelembutan tutur katanya, hingga semua kemuliaan yang kita miliki. Jika kita sedikit melihat sejarah yang dimana pada zaman Rasulullah SAW terdapat perempuan-perempuan yang sungguh baik akhlaknya, dengan segala kelebihannya, mereka memainkan perannya dengan sempurna sebagai seorang muslimah dalam menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Begitu amat beruntungnya kita sebagai seorang perempuan dalam Islam. Allah menjaga kita dengan perintahnya untuk menutup aurat dengan baik. Allah jaga kita dengan batasan-batasan tertentu, sebagaimana muslimah yang seharusnya terjaga dan dijaga. Dan teman-teman, tantangan kita pada zaman sekarang ini adalah kita dihadapi dengan kehidupan yang hedonisme. Munculnya pakaian trendy yang katanya modis, namun sebetulnya itu jauh dari pakaian yang sesuai dengan syariat. Dan kita juga dihadapi dengan berbagai fasilitas teknologi yang semakin canggih, sehingga berbagai hal dapat diakses di dunia maya. Seperti gaya hidup, make up yang berlebihan dan tidak seharusnya, perkataan yang tidak sopan, perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan adab dan etika dan sebagainya. Dan seringkali ketika kita tidak terlihat ikut trendy masa kini, atau yang biasa kita bilang ini lagi viral, kita terlihat canggung dan kita terlihat malu. Kita takut terlihat cupu, kita takut terlihat gak keren, gak gaul, ketinggalan zaman, dan lain-lain. Padahal
Allah menciptakan muslimah dengan keberlimpahan nikmat dan anugerahnya, yaitu kemuliaan dan kehormatan. Untuk itu, semoga kita bisa menjaga apa yang telah Allah amanahkan kepada kita sebagai seorang muslimah dengan menjadi perhiasan dunia dengan sebaik-baiknya, baik bagi diri kita sendiri, baik bagi agama kita, baik bagi orang tua, pasangan kita kelak, serta anak-anak kita nantinya. Untuk meraih kesuksesan, sebagai perempuan milenial, kita memang harus memiliki keterampilan dan sifat-sifat yang penting, termasuk keterampilan teknologi dan kreativitas. Itu sebetulnya bisa kita perankan dengan baik, dengan tidak menurunkan standar nilai kemuliaan dan nilai standar kehormatan yang ada pada diri kita sebagai seorang muslimah. Seperti apa misalnya? Yang pertama, sifat perempuan milenial itu harus open-minded. Jadi perempuan milenial secara umum harus memiliki sifat open-minded. Yang dimaksud adalah menerima pandangan dari luar. Ketika kita belum mengetahui akan suatu hal, maka kita berusaha untuk menambah kapasitas diri untuk pengetahuan tersebut. Dan dalam Islam sebetulnya pembentukan open-minded ini dijelaskan di dalam Al-Quran untuk menjadi pembelajaran bagi umat Islam selanjutnya, bahwa dalam hidup kita tidak boleh merasa yang paling benar. Karena ketika seseorang itu merasa paling benar, sifat merasa paling benar inilah yang membawa seseorang tidak mau menerima pesan dari orang lain, hingganya kita terjebak dalam jiwa keegoisan. Sejarah ini tertuang pada Quran surat Nuh ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Dan sikap yang demikian ini terjadi pada umat Nabi Nuh. Pada akhirnya sikap tersebut yang membawa mereka menolak untuk ikut ajakan Nabi Nuh dan masuk ke dalam kapal sehingga mereka tenggelam. Yang perlu menjadi perhatian kita teman-teman, untuk saat ini generasi milenial terkadang banyak salah pandangan dalam memandang open-minded. Banyak yang beranggapan bahwa ketika kita berpikir open-minded, itu cenderung pemikiran yang tidak baik, cenderung pemikiran yang ateis atau yang pro-LGBT, feminisme, dan perilaku yang tidak baik. Padahal sebetulnya open-minded itu dalam Islam tidak dilarang. Jadi open-minded itu sangat diperbolehkan. Itu tadi, kita tidak boleh merasa yang paling benar dan kita harus siap menerima masukan, kritik, saran dari orang lain. Kita harus siap menerima masukan ilmu dari orang lain. Yang dilarang itu adalah free-minded, pemikiran bebas, pemikiran yang bebas. Karena ketika kita pemikiran terlalu bebas, gitu ya, akan memungkinkan untuk masuknya faham-faham yang justru dapat menjerumuskan kita ke dunia yang tidak baik. Yang kedua, sifat mampu adaptasi dengan teknologi. Selain pemikiran yang terbuka tadi, yang open-minded, perempuan dan cap milenial seperti kita harus mampu menyeimbangkan diri dengan penggunaan teknologi. Perempuan milenial mampu dan mudah beradaptasi dengan teknologi dalam aktivitas kesehariannya. Pemahaman akan teknologi ini dapat dilihat melalui penggunaan teknologi dalam keseharian perempuan itu, baik dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam berkomunikasi, dalam berkarya, dan menyampaikan kebaikan. Ketika kita mampu mengikuti perkembangan zaman, ya,
itu merupakan salah satu sikap modernitas, sikap modern yang baik yang ada dalam diri kita. Tetapi kemajuan zaman ini juga harus didukung dengan kedewasaan. Ingat ya, dewasa itu adalah pilihan. Dan ini merupakan kata bijak yang pantas untuk menyempurnakan karakter seorang dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Salah satu sebab yang menuntut kedewasaan dalam konteks teknologi saat ini adalah kita harus bijak dalam penggunaan media sosial, bijak dalam menggunakan teknologi, memanfaatkan sisi positif media sosial dengan tetap menjaga etika, bersikap, dan berbicara, bisa menahan emosi dan tidak asal posting konten. Dan kita pun mampu mengikuti orang-orang yang inspiratif dan kita dapat membangun koneksi di dalamnya. Seperti itu. Yang ketiga, kita memiliki sifat mandiri. Gambaran sifat mandiri untuk saat ini mungkin dicontohkan dengan ketika perempuan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berpenghasilan, dalam hal pekerjaan. Seperti itu ya. Padahal figur perempuan yang sudah menditu artinya adalah ketika kita mampu mengerti akan tanggung jawab kita, mengerti akan tanggung jawab kita sebagai perempuan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kita kerja, di lingkungan pergaulan kita sendiri. Kita mampu menumbuhkan karakter bahwa perempuan bukan manusia yang lemah, tetapi dapat sejajar dan bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang kita miliki, sesuai dengan tugas atau amanah yang kita emban. Dan Allah pun dengan kebaikannya, Allah memberikan kita akal dan hati, tentunya itu semua difasilitasi kepada manusia baik laki-laki dan perempuan yang bisa kita gunakan untuk kita bersikap. Sikap itu tidak harus mengikuti orang lain, melainkan sikap itu didapatkan dari akal dan hati yang kita miliki. Akal itu digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan hati itu digunakan untuk menetapkan dan memilih kebenaran yang sudah diberikan oleh akal. Yang keempat, sifat fleksibel. Teman-teman, mengingat tuntutan modernitas memungkinkan sekali bagi perempuan milenial, bagi kita menjadi terbawa arus modern dan milenial gitu ya. Maka dari itu fleksibel ini kita gambarkan sebagai sesuatu yang luwes, yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimanapun. Artinya apa? Keluasan ini artinya tidak menciptakan batasan dalam diri kita. Dan dengan adanya ini, maka kita tentunya dapat menyesuaikan terhadap masalah yang kita hadapi. Ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan, kita akan cepat beradaptasi dengan masalah. Kita akan dengan mudahnya mencari metode dan akar permasalahan tersebut, mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kita mampu menghadirkan ide dan inovasi untuk memposisikan diri kita atas masalah tersebut. Sehingganya, ketika kita tidak membatasi diri, ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan dimanapun, insya Allah kita bisa menjadi perempuan yang menuju tak terbatas dan melampauinya. Kita mampu keluar dari zona nyamannya kita, gitu. Dan kacamata Islam menjelaskan arti fleksibel ini sangat jelas sekali. Mengingat Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, ada istilah Islam itu menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Artinya apa? Ini mempunyai arti
bahwa ajaran, ilmu, dan faidah yang ada dalam Islam itu tidak kaku teman-teman, tapi mampu beradaptasi. Dengan adaptasi tersebut, maka umat Islam, manusia, perempuan, dapat bertahan atas tantangan dan masalah yang dihadapi saat ini hingga akhir zaman. Teman-teman, semoga sharing kita hari ini mampu mengingatkan kita kembali supaya perempuan tidak melupakan identitas dan profil seorang muslimah yang sudah digambarkan lengkap dalam Al-Quran. Dalam Islam, penamaan milenial merupakan hal yang baru mungkin ya, tetapi nilai tersebut ternyata sudah dibangun melalui kisah-kisah dan firman Allah. Bahkan karakter milenial sepatutnya selalu disandingkan dengan karakter seorang muslim yang diutarakan dalam Al-Quran, yakni karakter selalu berpikir. Karakter ini menjadi pedoman bagi umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menjadi pedoman, menjadi pegangan ketika kehidupan itu sudah mulai berubah dan masuk kepada zaman yang lebih modern. Dan karakter berpikir ini tentunya akan selalu menjadi jawaban atas semua tantangan zaman. Dan kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga kita mampu menjadi perempuan milenial yang tidak tuli apalagi bisu dalam mengingatkan sesama, menegakkan nilai-nilai kebaikan, berperilaku dan beretika yang baik, supaya kita bisa menjadi teladan yang baik untuk generasi saat ini dan selanjutnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, keren banget kan? Nah, jadi buat teman-teman nih yang tadi udah dengerin podcastnya sampai dengan selesai,
sampai dengan materi akhir yang disampaikan, boleh banget nih teman-teman ambil makna, simpulan maupun hikmah dari apa yang sudah disampaikan. Dan yang pastinya kami juga berharap apa yang disampaikan pemateri dapat menjadi motivasi untuk teman-teman menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.